Umar, itu ada komplek pelacuran itu di Baghdad itu. Saya mau bakar semua isi-isinya. Dia bunuh Sayyidina Umar. Loh, kalau kamu membunuh komplek pelacuran itu beserta isinya, kamu telah menutup pintu-pintu pertobatan mereka. Nikah, ketika kita mengkafirkan orang lain, maka kita akan menghalalkan darahnya. Dan ketika kita menghalalkan darahnya, maka kemudian kita punya keinginan untuk membinasakan semuanya yang berbeda dengan kita. Kelompok Salafi Wahabi ini mengaku ajarannya paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi di sisi lain dia mengkafir-kafirkan orang lain. Kelompok Salafi Wahabi ini dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang baru terpapar ilmu agama segi pes-tepes. Ini kan nganggep kemudian Salafi Wahabi ini adalah ajaran yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Nikah saya sebut dengan Salafi Hijazi. Salafi Hijazi ini nikah segi awam nih. Wah, pokong lepas NU nih palah kaper meloloh. Nikah orang nyembah kuburan, pola nase ngaholen nikah bid'ah, pola nase atahlilan nikah yang orang jahiliyah lah sebarang-barang nikah. Nah, ini adalah orang-orang yang masih pada tataran Salafi Wahabi Hijazi. Lalu kemudian pada level berikutnya, setelah keyakinan dan ideologinya sudah tertanam, dia kemudian berkenalan dengan level berikutnya yang bernama Salafi Wahabi Haroki. Ketika dia sudah menginjak level ini, dia kemudian mencari komunitas, dia mencari organisasi, dan dia bergabung dengan kelompok yang jauh lebih besar. Disinilah kemudian pemahaman-pemahaman menghakimi orang lain dan mengkafirkan orang lain mulai terbentuk. Saya sebut dengan konsep-konsep hakimiyah dan takfiriyah. Dan ketika dia sudah mengkafirkan orang lain, ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang lain, dia akan menolak apapun yang berbeda dengan dirinya. Nikah salah satu tipologi radikalisme mulai terbentuk dari situ. Nih. Lalu kemudian setelah dia mulai menyalah-nyalahkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan menyalahkan orang yang jauh lebih besar, mulai dari keluarga, mulai dari kampung, perngapiraki yang sepona tibi, dia kemudian perngapiraki orang sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, hingga akhirnya dia menganggap satu negara ini adalah orang-orang jahiliyah semua. Siapa yang nulis ini? Muhammad Qutb dalam salah satu kitabnya Jahiliyatul Qarnil Isrin. Saja teroris punya kitab ini. Setiap teroris yang ditangkap punya kitab ini sebagai alat bukti. Konsep-konsep hakimiyah dan takfiriyah ini juga ditulis oleh salah seorang pemikir ideolog dari kelompok Salafi Wahabi yang kemudian melahirkan ajaran-ajaran berbasis organisasi Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ketika dipenjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasir di Mesir, dia menulis 2 buku yang kemudian menginspirasi gerakan-gerakan teror di seluruh dunia hari ini. 1, terjemahan Al-Quran fi Dhilalil Quran. Yang kedua adalah kitab protokoler politiknya Sayyid Qutb yang bernama Ma'alim fil Thoriq. Nih, seluruh teroris yang ditangkap punya 2 kitab ini. Tore dak gimana? Bantah nih kah? Ini persoalan-persoalan alat bukti dan itu ditemukan semua. Tapi dari mana seluruh pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb ini berasal? Paling awal dicetuskan oleh salah seorang pemikir Islam abad pertengahan yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menulis Majmu' al-Fatawa. Lalu di dalam kitab Majmu' al-Fatawa ini dicetuskan sebuah konsep yang bernama al-wala wal bara. Lah ini kan seperti penyakit. Sampai sarang guru nah Ibnu Taimiyah tibi ajaran nikah yang ajaran-ajaran bid'ah. Karena Nabi tidak pernah memberlakukan al-wala wal bara ketika Nabi memimpin Madinah. Nah, persoalannya, kenapa Ibnu Taimiyah penikah mipah keluar ajaran kenikah? Karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan politik Islam setelah Bani Abbasiyah tahun 1250 tumbang setelah diserbu oleh bangsa Mongol. Nikah nih. Nomor 2, ketika terjadi perang orang Eropa dan orang Arab
untuk memperebutkan sebuah kota yang bernama Baitul Maqdis atau yang disebut dengan Yerusalem, yang kemudian kita kenal dengan perang salib. Mana bisa oning sejarah perang salib ni kebeni perang orang Islam sareng orang Kristen. Ni perang orang Eropa dengan orang Arab. Saya selalu menolak premis yang mengatakan bahwa perang salib itu adalah perangnya orang Islam dan orang Kristen. Bukan, ini perangnya orang Eropa dan orang Arab untuk mempertahankan dan memperebutkan sebuah kota yang bernama Yerusalem. Orang Eropa membawa atribut-atribut salib sampai dia menamakan sebagai pasukan salib. Orang Arab sangat dengah nikah menggunakan atribut-atribut keislaman sehingga dikenalnya sebagai perang agama. Padahal ini adalah perangnya orang Eropa dan orang Arab. Akati mangken nih non glenon sepora banyak mangken nikah demonstrasi mukta bendera Palestina lah sepora lah tinggal kulerang terangan saos non glenon nikah biasana mulo orang FPI orang HTI nikah membawa bendera Palestina. Mengapa? Karena mereka ingin melakukan proses legalisir bahwa perang Palestina dengan orang Israel ini adalah perang agama. Berni teretan ini perangan negara nih. Mereka memperebutkan sebuah kota yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, memperebutkan kota mulai dari zaman Romawi sebelum beragama nih. Ini kalau perang arbu kota saya nama Yerusalem nih, mulai dari zaman Titus Vespasian ini orang Romawi nih, sampai ke zaman Hamas sarang PLO nih perang, sampai Benjamin Netanyahu sarang semangken perang tidak pernah berhenti hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Kenapa Yerusalem ini istimewa? Karena Yerusalem ini adalah kota satu Tuhan, dua ibu kota dua negara, dan kota bagi tiga agama. Wah, ini ke perang lo tikremare. Nah, pada masa itulah Ibnu Taimiyah hidup. Ketika politik Islam ini ketepang terpuruk, sehingga apa? Semua fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah ini selalu berisi anjuran-anjuran politik. Nah, persoalan al-wala wal bara ini kenapa? Al-wala wal bara ini adalah konsep yang harus membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nikah kemudian yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memerdekakan Saudi dari cengkraman kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Cikal bakal Salafi Wahabi berasal dari sini. Jadi konsep mengkafir-kafirkan orang lain ini sudah dicetuskan untuk kebutuhan-kebutuhan politik Arab Saudi untuk memperkuat kekuasaan politik keluarga Ibnu Saud. Makin diulai birci akan etung. Toreh mana bisa abanta aku lah nikah kan siraki langsung toreh bantah tapi macam buku gelu. Mengapa ulama-ulama Saudi pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab dan cengkraman Ibnu Saud pertama kali menguasai Arab Saudi mengharamkan konsep menghormati zuriyahnya Kanjeng Nabi? Kenapa? Kan orang Wahabi, orang Salafi ini kalau boron de para habaib lo boron nih kan menolak keras. Kenapa? Karena saingan keluarga Ibnu Saud itu adalah dari keluarga habaib. Asmaipun Ibnu Rashidin yang menguasai kota Ha'il neng Saudi. Lalu kemudian terjadi perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin, terjadi selama 8 kali perang dan membunuh 14.000 orang Islam di Saudi. Gara-gara politik. Hingga akhirnya keluarga Ibnu Rashidin, habaib ini tersingkir dan sekarang menguasai Yordania. Dan hingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud betul-betul mencengkram kekuasaan politik kerajaan di Arab Saudi hingga hari ini. Tapi karena memang kerajaan ini harus mengamankan kekuasaannya, sehingga kemudian para ulama memutuskan setiap usul fikih yang dikeluarkan oleh mereka harus betul-betul menjamin kekuasaan keluarga kerajaan Ibnu Saud. Nah, apa contohnya? Amauladan nikah haramaki. Mengapa mereka mengharamkan maulid? Karena kerajaan Arab Saudi, keluarga Ibnu Saud paling takut dengan kerumunan masyarakat, sehingga maulidan harus diharamkan. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dikunci pintunya dan tidak boleh memberikan daurah-daurah dan halakoh di masjid-masjid Haramain. Nih kan nih, keluarga Al-Maliki sampai sekarang itu masih dikunci, tidak boleh memberikan
tausiah kepada masyarakat. Nih kan nih, anapa setejenami haramakin yang bersifat gerakan-gerakan dan perkumpulan masyarakat selalu diharamkan. Karena apa? Keluarga Ibnu Saud ini paling takut dengan kerumunan-kerumunan masyarakat. Makanya kemudian maulidan diharamkan, tahlilan pun diharamkan, termasuk perkumpulan-perkumpulan budaya lokal juga, musik diharamkan. Karena keluarga Ibnu Saud paling takut dengan perkumpulan masyarakat yang menyatu dalam jumlah banyak, takut memberontak kepada keluarga Ibnu Saud. Lalu kemudian dipesan kepada para ulama Wahabi seperti Al-Utsaimin, Albani, Abdullah bin Bas, kemudian diputuskan usul fikih ini haram, itu haram, itu haram, untuk mengamankan kekuasaan politik kerajaan. Nih kan nih, ajaran-ajaran sekat nikah seestonah ebedi untuk kekuatan politik kerajaan Saudi, lalu kemudian dialirkan ke sini dengan budaya yang berbeda, dengan konsep keislaman yang jauh berbeda dengan Saudi. Tidak nikah, gue sering ada gue sering ngocak nang YouTube bahwa agama itu bukan ideologi, bukan, dipastikan bukan. Tafsirnya ideologis, iya. Sehingga apa? Ketika mufassir, ahli tafsir itu hidup pada zaman perang, produk tafsirnya tentang perang. Ketika mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, produknya tentang politik. Salah satu contoh tafsir dan ijtihad dari Ibnu Taimiyah ini adalah tentang politik. Makanya oleh senikah Majmu' al-Fatawa tentang konsep al-wala wal bara. Kitab nikah Taklik as-Siyasatu Syariah. Nikah tentang kegiatan-kegiatan tarik ulur politik. Nikah insyaallah pada lastari mecah lo gerah kita melek benih kita melek polanya kita tidak mau membaca ajaran orang. Nih kan nih, kita terlalu alergi untuk membaca ajaran orang, tinggal kulis yang mecah panjenengan ngedingaki bae. Kule nika toman terpapar setelah membaca Ma'alim fil Thoriq. Kule nika toman terpapar, kule toman peraki orang NU, Gus Dur kaperakin. Rang terangan baik. Kule menabi ngetela Gus Dur nang dalam TV paten wi kule cek bacing agena Yahudi. Tapi kule lo kuas nang nikah, hera-hera dan kule mikir, "Leh, mun pangko baci ka orang sepite wingko, apa guna agama ya?" Ada guna nang ko andi agama. Lalu kemudian saya berusaha membaca literatur mulai dari Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, kitab-kitab Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah Al-Ibar, saya baca semua tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali, saya baca tulisan-tulisan Ibnu Rushd, Imam An-Nawawi, termasuk sejarah-sejarah At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Ibnu Mas'udi, Imam Suyuti, semua saya baca. Lalu kemudian otak saya terbuka bahwa ternyata alam beragama saya ini tidak sesempit di mana saya berdiri. Dan saya juga tidak hanya puas di situ saja. Saya membaca buku-bukunya orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Lo percaya ke pangeran nih, baca buku nah. Kitab Abul A'la Al-Ma'arri, kitab Ibnu Mukaffa, kitab Abu Bakar Ar-Razi, baca saja buku. Kitab tokoh-tokoh ateis Eropa, Karl Marx, Das Kapital, L'État et la Révolutionnya Lenin, kitab-kitabnya Feuerbach, baca buku. Teori Darwin, baca. Ernest Bloch, nikah pemikir-pemikir yang anti Tuhan, baca bigula. Gendim ma otak manusia saja. Karena dan kula percaya jeda pemikirannya Ibnu Rushd dalam kitabnya Tahafud At-Tahafud, menabi orang nikah cuma maca situng buku lalu menganggap buku itu adalah kebenaran mutlak, maka dia akan menjadi boneka-boneka peradaban. Cakan NU seporah tak langkong benih ngajar sepo punten saya lebih ngode sarang dan kulit saya ajar saus tore perkaya kita dengan literasi kantos mangken nikah dan kula minimal maca buku nikah 1000 halaman sebulan 250 halaman seminggu nikah buku nikah nih kendaraan dan kula nikah separuh naik buku saja yang kira siku nikah nih nikah tak ada nikah cabrak saja nikah ini resiko nah. Lo kenapa? Tapi kemudian saya tidak menuntut bahwa para panjenengan saja para sepuh
lo usah macam buku tinggal dan kule sawa semacam makin bi kule sampai yakin. Nah lalu kemudian dari sinilah ajaran-ajaran itu kemudian mengakselerasi ke berbagai negara. Ketika Arab Saudi mengalami oil booming, mendapatkan minyak dan punya uang ratusan juta US dollar, dia kemudian mulai melakukan eksportasi ajaran Wahabisme kepada seluruh negara Muslim. Apa tujuannya? Jadi menabi orang Saudi ini kalastare mengendalikan rakyatnya sendiri di Saudi, dia juga harus mengendalikan masyarakat Islam di luar Saudi. Tujuannya apa? Supaya kekuatan Saudi untuk mengelola dua kota suci itu harus tetap dikuatkan. Menabi orang Islam ni kesatunya nyoon Saudi hedel oleh ngelola dua kota suci Al-Haramain Mekah sareng Madinah, maka kekuasaan politik kerajaan Arab Saudi akan juga runtuh. Lalu kemudian dieksportasi ajaran ini kemana-mana, sampai ke Bosnia Herzegovina, sampai ke Indonesia, sampai ke Pakistan, sampai ke Sudan, Nigeria, Somalia, Republik Afrika Tengah, sampai ke Thailand Selatan, Sri Lanka, Bangladesh, semua diekspor dengan aliran uang. Nah, jadi semakin nikah Wahabi nikah istana tade penapa nama Nabi tade obeng nah. Nikah kekuatan pada ngobeng. Jadi menabi panjenengan terosoki tadi Wahabi baik. Beda cerita nah, beda Ustadz di Gorontalo ketika nikah tadi Ustadz Wahabi gaji 20 juta sebulan. 20 juta sebulan untuk menyebarkan Salafi Wahabi neng Gorontalo. Nikah beda kulis saksina lastari mau ngomongan beda video na juga loning sebut asmana neser. Nah, soki keduan Innova na ba. Mobilan ke barat ke timur nyebaraki nih, nyebaraki Salafi Wahabi nih. Semakin sadar insaf. Abeli teti orang Nahdlatul Ulama, teti pengurus PCNU neng Gorontalo. Tapi cendi ko paen, gaji nih kemangken setup sarang Wahabi mangken numpak Supra. Melarat pole mangken. Ah teti menabi terosokia kelaben adegeng agama, tapi membodohi masyarakat hanya untuk kepentingan politik dari kekuasaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Ya tore empon lo kenapa paling keng per ngapir akhir yang sepona tibi nikah kula benih keng nyala akina keyakinan orang, menabi kula nyala aki keyakinan orang pada kula sarang Wahabi TPN pada per ngapir akhir. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin membuktikan di sini kepada kawan-kawan Nahdien, de bapak, de para sepuh saja, ingin memastikan kepada teman-teman Nahdien bahwa kelompok Salafi Wahabi ini memang tujuannya adalah ingin menumbangkan Nahdlatul Ulama. Saya rasa ada budak nikah. Saya ada budak nikah seorang akademisi dari Tillman University. Asmaipun Phil Caruso. Dia mengatakan bahwa jika ingin menguasai Indonesia, jika ingin menumbangkan Indonesia, maka tumbangkan dulu Pancasila. Tapi jika ingin menumbangkan Pancasila, yang paling utama adalah menumbangkan Nahdlatul Ulama. Nikah sohe nikah kajian akademis, nikah riset. Mengapa NU ini kemudian dianggap sebagai poros utama dari tegaknya bangsa ini? Menurut Phil Caruso ada dua hal. Sesitung NU tidak punya sejarah menghasut untuk saling membenci satu sama lain dalam segala perbedaan di Indonesia. Bangga nikah mangken deki cerita Nabi gula napa bener kanjeng Nabi kati nikah, insya Allah kanjeng Nabi pun kati nikah. Deki cerita akinah dari sisi tarikh. Kalau resen dan gula sekolah Amerika ini kan bab sejarah sarang filsafat Islam. Jadi kajian sejarah dan filsafat Islam dikaitkan dengan peradaban Islam, nikah insya Allah menjadi bagian dari kajian saya. Lalu kemudian yang kedua, faktor positif dari NU, kenapa NU ini hari ini betul-betul menjadi prime tile dari berbagai kemajemukan di dalam ini adalah NU tidak pernah punya sejarah pemberontakan terhadap negaranya sendiri. NII mare totok nih kah Kartosuwiryo di Tasikmalaya, Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar nang Banjarmasin, totok nih kah
NII, Negara Islam Indonesia. Wahabi bocah kecerita, bom Bali, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz Carlton, bom JW Marriott, bom kedutaan Filipina, bom kedutaan Australia, termasuk peledakan bom Kampung Melayu dari tahun 2000 kantos 2009. Nih ke kelompok Wahabi saja, Ali Imron, Amrozi, Ali Fauzi, Abu Bakar Bashir, Abdullah Sungkar, Azhari, Nurdin M Top, nih saja Wahabi. Empon nih pasti akhirnya bigula datana kena ceki nyintep. Nah, tadi menabi beda orang Salafi Wahabi merotes lo mungkin orang Salafi Wahabi ini kata teroris, mungkin bayi papangkia bi teroris setepang bedi penjara nih. Pada Salafi Wahabi ngaramaki molo dan teroris saya tangkap Densus makin bedi penjara pada ngaramaki molo dan dia. Nikah kengkun persoalan ada yang di tahap awal, ada yang di tahap tengah, produk terakhirnya terorisme. Mungkin orang senolak lo mungkin Salafi Wahabi nikah pada saya awal nikah akhir-akhirnya jadi teroris juga. Meskipun memang ada salah satu riset dari Farah Pendit nikah diplomatnya pemerintahan Obama di Amerika. Dia melakukan riset di 81 negara Islam. Lalu kemudian ada kesimpulan riset bahwa 100% teroris yang ditangkap oleh pasukan anti teror di seluruh dunia berfaham Salafi Wahabi. Nih, meskipun tidak semua penganut paham Salafi Wahabi pasti teroris. Ini kan riset sohe nih kan, bisa googling. Le keduan hobi ya Google nih kah. Pangki ketik Farah B Pendit, PANDITH. Neki keluar pernyataan itu, hasil risetnya itu. Nah, lalu kemudian apakah saya cuma percaya Google? Tidak. Dan kula nikah lastare menjelajah Afrika, kula telokale di Afrika, menyusur Somalia sampai ke negara-negara tanduk Afrika di pantai timur, menyusur Afrika di jalur tengah sampai ke Republik Afrika Tengah di Bangui, lalu kemudian menyusur Afrika bagian barat sampai ke Liberia, termasuk mulai dari Afrika Utara sampai ke Sudan. Neng Somalia nikah beda kelompok teroris yang paling ditakuti di Afrika, nikahnya mana Al-Shabaab. Lalu kemudian di Nigeria ada kelompok teroris paling ditakuti di pantai barat Afrika, nikahnya mana Boko Haram. Neng Sudan beda kelompok apa? Kelompok radikal yang bernama kelompok Hasan Turabi. Di Republik Afrika Tengah ada kelompok teroris apa? Beda kelompok Seleka. Syria beda kelompok apa? Beda Jabhatun Nusra dan juga Liwaut Tauhid. Ada Free Syrian Army. Neng Pakistan beda apa? Beda Laskar At-Taiba. Neng Afghanistan beda apa? Beda Taliban. Neng Thailand beda apa? Beda pasukan gerakan gerilyawan Thailand Selatan. Neng Filipina beda apa? Abu Sayyaf. Neng Indonesia beda apa? Beda JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Nih, semua organisasi ini apa? Saya pastikan semuanya Salafi Wahabi. Bantah gula. Togut, bantah nih, empon. Lalu dari mana asalnya ini? Dari Afghanistan. Nikah keleron Orde Baru teretan. Dimin zaman Orde Baru, kelompok-kelompok kombatan ini dikirimkan ke Afghanistan. Mungkin pertimbang Pak Harto betul nikah, etempeng apa di kerusuhan neng dalam negeri neng Indonesia, angwana kebaya, angwan pateti mujahidin, boy neng Afghanistan perang Uni Soviet lakala CKP asli tadi nikah zaman nikah komunis ki odi dikirimlah semua kombatan-kombatan itu bahkan dibiayai. Yang menjadi persoalan kemudian kelompok kombatan yang pergi ke Afghanistan ini kembali ke Indonesia dengan keterampilan merakit bom, bongkar pasang senjata, melakukan gerilya, melakukan gerakan-gerakan klandestin di bawah tanah dan memperkuat struktur. Lalu kemudian dari situlah organisasi-organisasi teror ini terbentuk di bawah bentukan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Aksi pertama tahun 2000, bom malam Natal. Dan salah satu orang yang memang terdidik di bawah organisasi untuk membawakan agama Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin, dia ikut mengawal gereja. Salah satu korban yang menyelamatkan orang-orang tidak berdosa ini adalah salah seorang anggota Banser, asmaipun Rianto neng Mojokerto. Toreh
Banyak orang ngucak nih ke mati kaper, pola ngelindungin orang gereja dari bom, berengkot sampai bang tibi letu, sampai mati tibi. Sampean panjenengan sedaja feoning korban perang Uhud nih ke orang Yahudi. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang Yahudi bernama Mukhairik. Siapa yang menulis ini? Tarikh At-Tabari, Al-Umam wal Muluk, volume 3, halaman 184. Mukhairik gugur dalam perang Uhud, padahal perang Uhud ini terjadi pada hari Sabtu, di mana orang Yahudi tidak boleh keluar dari rumahnya karena itu adalah hari Sabat. Orang Yahudi ini kan menabi hari Sabat, hari Sabtu, ini kan harus berdeneng dalam compong, lo oleh tak kenging beraktivitas di luar. Tapi Mukhairik memaksakan diri untuk berperang bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Nih. Dan Mukhairik kemudian melindungi Nabi dari panah-panah beracun orang kafir Quraisy sehingga Nabi terlindungi, tapi Mukhairik gugur dalam perang itu. Rasulullah kemudian begitu terhentak dengan kejadian ini sampai sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa? Bingung tibi. Dia ini syuhada, tapi dia bukan orang Islam. Akan kita makamkan seperti apa orang ini?" Ini ke sahabat bingung tibi. Sementara dia ini seorang syuhada. Nah, pada budak Kanjeng Nabi, makamkan dia sesuai dengan keyakinan keluarganya. Biarlah keluarganya memakamkan sesuai tradisi keluarganya. Urusan surga dan neraka biarlah Allah yang akan memutuskan. Nika nih, nika sohe nika. Empon baca TV tari atau beri deki wah. Pula teger nyelo cetak si macam nikah. Cek tarikh At-Tabari nikah 12 volume, dimin tarikh At-Tabari nikah kitab nikah paling larang, cuman dimin nikah kitab nikah arganya yokor dari bereng. Nah, kitab tarikh At-Tabari itu adalah kitab sejarah paling berat pada paling mahal pada masanya. Menabi etembeng nikah pejaman dimin nikah lebih dari sekintal, saking tebel lah. Nah, mungkin silahkan baca Darul Fikir juga, Darul Fikir Libanon, Lubnan, nulis apa napa kisah nyetak ulang. Ini kan mana bilok klero harganya sekitar 16 juta setuju. Empon sampean ngobengin vario saus. Nah, lalu kemudian timbul hadis sahih yang ditulis oleh Bukhari Muslim. Dalam hal ini Nabi kemudian mengatakan bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini diterjemahkan oleh beberapa mufassir bahwa orang Yahudi pun bisa jadi masuk surga sesuai dengan akhlak dan amal perbuatannya. Tapi Pak Kun senantoa kini ke pangeran Allah Ta'ala. Jadi menabi mangken beda orang NU ngucap perkaperakin orang NU padang masuk neraka lakar pangeran ki sedeng dalam urusan nikah saos Kanjeng Nabi lo bengal mutusakin biarlah Allah yang memutuskan. Nikah debuna Kanjeng Nabi bab neng Mukhairik le rianto nikah orang Islam menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa. Pada waktu itu ada anak kecil dan sebagainya, lalu kemudian ingin dibunuh oleh teroris dan kemudian diselamatkan gereja ini oleh Rianto dan bomnya kemudian dibawa serta dibawa kabur keluar, dia meledak. Set nikah Banser NU banyak sinyale mangken wah pahlawan orang Kristen masuk neraka. Lo bisa mana biaka cadek kasus Mukhairik, lo bisa nentuakin tak oleh. Sementara orang-orang yang di gereja kalau kemudian mereka mati terbunuh semua, bab hidayah bab napa tore kan kita juga nggak tahu orang-orang Kristen itu suatu saat dapat hidayah dan akan masuk Islam. Artinya ini kepada sarang cerita nah mana Sayyidina Umar bade sahabat ngocak deh sih Umar itu ada komplek pelacuran itu di Baghdad itu, saya mau bakar semua isi-isinya. Dia bunuh Sayyidina Umar. Loh, kalau kamu membunuh komplek pelacuran itu beserta isinya, kamu telah menutup pintu-pintu pertobatan mereka. Nikah cek panggompang pengaperaki kapan ketika kita mengkafirkan orang lain maka kita akan menghalalkan darahnya. Dan ketika kita menghalalkan darahnya, maka kemudian kita punya keinginan untuk membinasakan semuanya yang berbeda dengan kita. Nah, jadi
ajaran-ajaran yang berkonsep al-wala wal bara, membangun kebangkitan-kebangkitan permusuhan dan perpecahan nikah, cewakin naudzubillah dari cakanca NU. NU tidak punya sanad keilmuan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, membuat petak-petak manusia sesuai dengan latar belakangnya. Apa-apa nikah sesuai dengan akhlak sareng siasana Kanjeng Nabi, sesuai. Mangken nikah. Kelompok Salafi Wahabi ini mengaku ajarannya paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi di sisi lain dia mengkafir-kafirkan orang lain.